Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 hingga ayat 19. Demikian dikatakan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita tentu selalu mengharapkan sesuatu yang baru. Lalu kita berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Karena kita tidak terfokus lagi dengan sesuatu yang sudah lama. Dalam arti, kita sudah meninggalkan hal-hal yang lama. Atau mungkin kita sudah merasa bosan dengan menggunakan hal-hal yang sudah lama. Maka kita berencana untuk memperoleh hal yang baru. Begitu juga dengan keadaan atau peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami pada masa-masa dulu. Barangkali ada yang membuat hidup kita merasa tidak senang dengan keadaan yang terjadi pada masa-masa dulu tersebut, sehingga kita selalu berusaha agar tidak terulang lagi di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau ada hal-hal yang membuat hidup kita merasa senang pada masa dulu, kalaupun sulit dicapai, bisa menjadi satu kenangan yang indah di dalam kehidupan kita. Demikianlah memang keadaan yang kita jalani di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Namun kita sudah pasti menginginkan agar kita dapat mencapai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan di pagi hari inilah, bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan pada masa keadaan hidup mereka ketika menghadapi satu penderitaan yang sangat-sangat berat. Dan itu terjadi di dalam kehidupan mereka karena pada saat menghadapi penderitaan itu terjadi karena mereka tidak lagi mau menuruti dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka lakukan. Sesuatu hal yang tidak bisa disingkirkan di dalam menjalani kehidupan. Mau tak mau mereka harus siap menghadapi penderitaan itu. Namun Tuhan tidak akan membiarkan hidup mereka selalu berada dalam penderitaan itu. Karena Tuhan selalu mengasihi, selalu menunjukkan kasih setianya terhadap umatnya, jika kehendaknya mau dilakukan terhadap seluruh umatnya. Oleh karena itulah,
Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk menyampaikan satu berita, yaitu berita sukacita. Dalam arti masih ada pengharapan untuk bisa lepas dari keadaan atau penderitaan yang sangat berat itu. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan umatnya. Itu berdasarkan kasih setia Tuhan yang selalu menunjukkan itu di dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kalau mereka mau taat kembali mengakui Tuhan, maka penderitaan kehidupan yang sangat-sangat sulit itu yang pasti akan dilepaskan oleh Tuhan. Yesaya menyampaikan nasihat melalui firman Tuhan, bagaimana supaya mereka bisa lepas dan tidak lagi berada dalam kehidupan yang tidak baik itu. Karena Tuhan akan merubah keadaan hidup yang mereka alami menjadi sukacita yang sangat besar. Kepada mereka yang menderita, yang mengalami kehidupan yang tidak baik, Tuhan berfirman, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itu berarti Tuhan akan merubah hidup mereka dari penderitaan itu menjadi sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya tentu selalu berpengharapan agar Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, agar hidup kita selalu dapat bersukacita. Kalaupun kita merasakan kesulitan di dalam menjalani kehidupan kita, kita percaya Tuhan akan melindungi dan melepaskan kita dari keadaan yang kita tidak inginkan. Karena kasih setia Tuhan yang selalu Dia tunjukkan untuk menyertai dan melindungi kita orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di pagi hari ini kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setiamu yang selalu menyertai dan melindungi kehidupan kami. Dan kami dapat merasakan betapa besar perlindungan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau yang senantiasa melindungi kami, memberikan yang terbaik, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, sebagaimana Tuhan telah melakukan di dalam kehidupan umat-Mu bangsa Israel. Dan pada saat ini kami tetap berpengharapan bahwa Engkau-lah ya Tuhan yang tetap setia melindungi, memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu AKBP Keramat Jati dimanapun berada pada saat ini, baik yang melakukan pekerjaannya setiap hari. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada mereka sehingga tetap mampu untuk melakukan pekerjaan yang mereka lakukan itu dan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Begitu juga seluruh anak-anak kami, dari anak kecil, remaja, para pemuda-pemudi, Tuhan juga menyertai dan melindungi, baik yang dalam sekolah, Tuhan sertai, dan juga dalam pekerjaannya, Tuhan berikan kekuatan kepada semuanya. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, begitu juga Bapak Ibu dan saudara-saudara kami jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, baik yang masih dalam pemulihan di rumah maupun yang sedang opname, sertai dan lindungi semua. Berikan kesehatan, berikan kekuatan supaya mereka dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang merubah keadaan kehidupan, sehingga mereka pulih
dari penyakit yang mereka alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap juga berdoa buat gerejamu HKBP Keramat Jati. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi, menyertai semua jemaatmu maupun majelis yang bekerja di tengah-tengah gerejamu. Khususnya rencana dan program gerejamu, kiranya Tuhan yang selalu menunjukkan jalan yang terbaik sehingga apa yang direncanakan oleh gerejamu ini dapat tercapai dan semua jemaatmu dapat bersuka cita atas perbuatan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di pagi hari ini Tuhan tetap melindungi, menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Shalom. Shalom, Horas, Bapak Ibu, warga jemaat HKBP Keramat Jati dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi di depan gedung gereja. Dengan berkat rahmat Tuhan, kita mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran adalah sebagai berikut. Termin pertama atau DP sebesar 2,6 miliar rupiah sudah dibayar pada Kamis 25 September 2025. Termin kedua 7,4 miliar rupiah akan dibayar Kamis 6 November 2025. Termin ketiga atau pelunasan 3 miliar akan dibayar bulan Maret 2026. Tujuan gereja membeli lahan adalah menambah ruang kelas SKM, membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses masuk atau keluar kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia meminjam tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Keramat Jati dengan nilai minimal 20 juta rupiah. Pinjaman ini akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak bulan Maret tahun 2026. Pembayaran pinjaman tersebut bersumber dari sumbangan warga jemaat HKBP Keramat Jati dengan konversi 15 juta per meter persegi. Boleh menyumbang di bawah 1 meter persegi, 1 meter, 2 meter, atau 3 meter persegi, atau berapa kemampuan kita. Sumbangan per meter persegi dapat dicicil sampai 3 tahun dan disiapkan kartu cicilan pembayaran. Proposal ke eksternal gereja sudah dijalankan. Demikian penjelasan singkat panitia, Bapak, Ibu, generasi muda, dan siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan, agar lahan tersebut menjadi milik Tuhan melalui gereja HKBP Keramat. Tuhan memberkati. Shalom, Horas.